Halo kaula muda, kembali lagi di channel Reveal Project. Kali ini kita akan membahas film dark yang mendapat rating cukup bagus di IMDb, yaitu 5,8. Secara garis besar, film ini bercerita tentang pembalas dendam seorang anak dari pelacur yang dibunuh dengan sadis di depan matanya. Namun, ia tidak sendirian di dalam misinya, yaitu ditemani oleh seorang polisi dari izin Interpol. Tanpa banyak hahihi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene awal memperlihatkan seorang bocah yang bernama Jack harus tinggal bersama ibunya di sebuah tempat hiburan, yang mana ibunya bekerja sebagai pelacur, yaitu sebuah bisnis perdagangan manusia yang dipimpin oleh Yakuza. Suatu ketika, Jack yang sedang asik membaca sebuah buku, ia mendengar suara teriakan ibunya yang sedang dipukuli oleh seorang pria di sebelah kamarnya. Dan Jack melihat itu, ia memukul si pria dengan sebuah palu. Namun, di luar dugaannya, ibunya harus tertusuk dengan pisau di perutnya karena ingin menyelamatkannya. Beberapa tahun kemudian, scene berpindah ke sebuah penjara. Terlihat seorang pria yang telah selesai menjalani masa tahanan. Pria tersebut adalah Jack Walker. Jack dikenal sebagai seorang kriminal yang brutal karena tindakan kriminalnya itu yang membuatnya harus menjalani masa hukuman beberapa tahun. Namun, ia dibebaskan lebih awal karena dibantu oleh salah satu polisi yang bernama Levick, yang tidak lain adalah kepala agen Interpol yang bertugas untuk pemutusan tali perdagangan manusia yang melibatkan anggota geng Yakuza. Masalahnya sekarang, Levick sendiri dikendalikan oleh Yakuza, yang mana anak gadisnya telah diculik oleh Yakuza dan dijadikan ancaman kepada Levick untuk kelancaran bisnis mereka. Jadi, maksud Levick membebaskan Jack yaitu mengajaknya kerjasama dan untuk membebaskan putrinya. Namun, di sisi lain, terlihat Jack menolak tawaran tersebut. Karena latar belakang Jack sebagai kriminal, ia pun merampas uang dari salah satu bandar narkoboy di pinggir jalan. Dari uang itu, dia dapat tinggal di sebuah apartemen yang cukup bagus namun sangat minim fasilitas. Tetapi, untungnya ia memiliki tetangga seorang wanita yang cukup perhatian dengannya. Wanita tersebut bernama Ivy. Ia sering mengantarkan Jack makanan dan minuman sehingga terjadilah cinta lokasi di antara mereka. Dan beberapa hari kemudian, Levick mengajak Jack bertemu di sebuah klub. Di sini, ia kembali mengajak Jack untuk bekerja sama dengannya dengan mengungkit kematian ibunya Jack, yang membuat Jack mengingat kembali kejadian di masa kecilnya tersebut. Sebagai kepala agen Interpol, Levick banyak mengetahui tentang seluk-beluk keluarga Yakuza. Ia juga mengenalkan orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan ibunya. Pada malam kejadian itu, Jack dan ibunya mencoba kabur. Namun, naasnya ibunya tertangkap dan Jack sendiri bersembunyi di balik pintu garasi. Ibunya pun disiksa oleh Toshi, yaitu anak dari Kaisar Yakuza. Tak lama setelah itu, datanglah Kaisar Yakuza yang menggorok ibunya hingga tewas di depan matanya Jack. Mengetahui berita itu, Jack menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh Levick. Dari sinilah misi balas dendam dan pembebasan putri Levick dimulai. Dalam
misi ini, Jack bermaksud untuk masuk ke dalam geng Yakuza, yaitu melalui anaknya Toshi yang bernama Shigeru. Suatu ketika, Shigeru yang sedang diintimidasi dari geng lain, ia diselamatkan oleh Jack. Dalam kejadian ini, Jack bermaksud membangun kepercayaan Shigeru terhadapnya. Dan benar saja, Shigeru yang melihat kemampuan Jack dalam berkelahi mengajaknya untuk bergabung sebagai pendampingnya, dan jelas saja Jack menerimanya. Singkat cerita, beberapa pekerjaan pun sudah dilakukan Jack sebagai pendamping Shigeru. Namun, ayah Shigeru yaitu Toshi sedikit ragu dengan Jack. Jack pun beralasan bahwa dirinya di sini hanya berharap imbalan uang, dan Shigeru pun berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Jack sudah membunuh banyak orang demi mereka. Akhirnya, Jack dibawa ke sebuah klub milik mereka. Di sini, Jack bertemu dengan seorang wanita dari masa lalunya yang bernama Lisa. Lisa bisa dibilang mantannya, dan ia disambut oleh 3 orang laki-laki berotot yang tiba-tiba saja menyerangnya. Namun, tidak perlu waktu lama untuk Jack membantai mereka, yang ternyata itu adalah sebuah tes yang diberikan oleh Toshi, dan dengan itu Toshi pun menyambut bergabungan sebagai anggota dari Yakuza. Namun di sisi lain, ia juga menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakang Jack. Kita sebut saja Parjo. Lalu Parjo meminta bantuan salah seorang polisi yaitu Levick untuk menyelidiki latar belakang Jack. Namun sebelum memberikan informasi itu kepada Parjo, Levick meminta Jack untuk segera bertindak menyelesaikan misinya. Lanjut, Levick memberikan info data diri Jack kepada Parjo. Namun ia menyembunyikan data diri Jack semasa kecil. Di sisi lain, Jack mulai beraksi dengan sebuah pistol. Ia menyelinap masuk ke rumah Toshi dan menghabisi semua penjaga di rumah tersebut. Sesampainya Jack di kamar Toshi, ia pun menembak 2 kaki Toshi dan mengungkapkan siapa dirinya. Jack mengatakan bahwa ia adalah seorang bocah yang 8 tahun lalu menyaksikan ibunya mati dengan sadis di depan matanya sendiri. Lalu Jack pun bertanya tentang keberadaan Putri Levick. Namun bukan jawaban yang ia dapat, justru hinaan terhadap ibunya. Jack yang emosi memukul Toshi sehingga Toshi pun mati. Tidak lama kemudian muncul seorang wanita dari kamar mandi yang ternyata itu adalah Lisa, mantan Jack. Wanita itu meminta Jack untuk memukulnya sampai pingsan agar terhindar dari tuduhan, dan Jack pun mengabulkannya. Mengetahui anaknya telah tewas, sang kaisar Yakuza pun tidak tinggal diam. Ia mengarahkan seluruh anggotanya untuk menemukan jejak si pembunuh dan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting dari Yakuza selain individu keluarga. Singkat cerita, dengan pengalaman yang ia punya dan orang-orang cerdas di sekelilingnya, Kaisar Yakuza pun mengetahui Jacklah pembunuhnya, yaitu salah seorang anak yang ibunya ia bunuh. Ia juga mengetahui bahwa Levick telah memberikan data yang tidak lengkap, yaitu menyembunyikan data diri Jack sewaktu kecil, dan dapat disimpulkan bahwa Jack dan Levick telah bekerja sama. Kaisar Yakuza pun meminta anggotanya untuk menangkap mereka, yaitu dengan putrinya Levick sebagai umpan. Mereka pun mengadakan pertemuan di sebuah pelabuhan, yang mana putri Levick sudah siap untuk digantung. Levick yang melihat keadaan si anak, ia pun mencoba memberontak. Namun naasnya ia pun mati di tangan mereka. Dan tidak lama kemudian setelah itu barulah Jack datang.
dan menghabisi mereka dan menyelamatkan Putri Levick. Namun setelah itu dibuka itu bukan Putri Levick, melainkan itu adalah Lisa. Di sisi lain, Shigeru yang mengetahui dari kakeknya bahwa orang kepercayaannya telah membunuh ayahnya. Ia bersama anak buahnya mendatangi apartemen Jack dan Ivy yang tidak tahu apa-apa jadi korban amukan Shigeru. Hingga tidak lama kemudian Jack datang. Namun, di sini Jack tidak bisa berbuat banyak karena Shigeru mengancam akan membunuh Ivy. Ia pun membiarkan tangannya diikat oleh anak buah Shigeru. Namun sialnya Ivy pun tetap dibunuh oleh Shigeru dan Jack dipukuli hingga ia tidak sadarkan diri. Setelah itu, Jack pun dibawa menghadap Kaisar Yakuza. Setelah cukup puas menghina Jack dan almarhum ibunya, ia pun menyuruh Shigeru untuk membalas dendam kematian ayahnya dengan memacung kepala Jack dengan pedang. Di tempat parkir, Jack pun berpapasan dengan Putri Levick yang sedang dibawa menghadap Kaisar Yakuza. Ketika itu, di dalam perjalanan menuju tempat eksekusi, hal yang tidak mereka duga pun terjadi, di mana Jack mulai memberontak hingga menyebabkan mobil mereka oleng dan akhirnya terbalik. Di sini, Jack berhasil melepaskan ikatannya dan membunuh mereka satu persatu dan termasuk Shigeru. Namun, salah satu dari mereka ada yang sempat menelpon Kaisar Yakuza dan memberitahu apa yang terjadi. Mengetahui itu, Kaisar Yakuza pun menyiapkan anak buahnya untuk menyambut kedatangan Jack. Sesampainya di sana, Jack pun tidak pikir panjang dengan bermodalkan pedang dan senjata. Ia pun menerobos masuk menghadap sebuah penjaga. Setelah mengalahkan semua penjaga dengan luka tembak dan pedang di badannya, ia pun masuk ke ruangan Kaisar Yakuza, yang mana di sini juga ada Putri Levick menyambutnya dan sebuah pistol yang mengarah kepadanya. Namun di sini Kaisar Yakuza memiliki ide yang konyol. Ia melemparkan sebuah pisau kepada Jack dan meminta Jack untuk membunuh dirinya sendiri dan mengancam akan menembak Putri Levick. Karena Jack tidak ingin mengkhianati Levick, ia pun menusukkan pisau di perutnya. Karena merasa sudah menang, Kaisar Yakuza pun menghampiri Jack dan berbisik kepadanya. Seketika itu juga Jack menusukkan pisau di tepat di lehernya hingga menusuk kepalanya, hingga mereka berdua pun terkapar di lantai. Namun untungnya Putri Levick yang mempunyai basic sebagai perawat, ia pun berhasil menyelamatkan nyawa Jack dan film pun berakhir.